Halo semuanya, selamat datang kembali di Novilas, nonton film ringkas. Film yang akan kita ringkas kali ini berjudul... Film ini menceritakan kisah sepasang suami istri yang baru pindah ke rumah mewah mereka di pinggiran kota yang damai. Dan di malam pertama mereka pindah, sekelompok penyusup memaksa masuk. Dan ternyata aksi penyusupan ini berkaitan dengan rahasia mengerikan sang suami yang tidak diketahui oleh istrinya. Seperti apa perjuangan sang istri membongkar kengerian suaminya. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Mira dan Henry adalah pasangan suami istri yang baru saja pindah ke rumah impian mereka di pinggiran kota. Rumah itu dirancang sendiri oleh Henry yang merupakan seorang arsitek ternama dengan desain yang elegan dan modern. Meski kehidupan mereka tampak bahagia, namun Mira masih dalam tahap pemulihan setelah berjuang melawan kanker payudara. Pada malam pertama di rumah baru, mereka memutuskan merayakan momen spesial itu dengan makan malam di sebuah restoran. Demi menciptakan suasana yang lebih intim, keduanya sepakat meninggalkan ponsel mereka di rumah. Namun, sekembalinya dari makan malam, mereka dikejutkan melihat kondisi rumah yang berantakan. Sepertinya sekelompok penyusup telah memasuki rumah mereka. Setelah melaporkan kejadian tersebut ke polisi, mereka baru menyadari bahwa bukan hanya ponsel yang hilang, tetapi juga laptop milik Henry. Keesokan harinya, Mira yang masih trauma kejadian tadi malam kembali beraktivitas seperti biasa, di mana dia adalah seorang psikolog anak. Sementara itu, Henry menerima kunjungan dari seorang detektif untuk menindaklanjuti laporannya. Detektif tersebut menyarankan agar Henry memasang sistem keamanan seperti CCTV dan alarm untuk mencegah kejadian serupa. Saat tengah berbincang, mereka tiba-tiba mendengar suara dentuman aneh yang tidak jauh dari posisi mereka. Detektif itu tidak terlalu curiga dan mengira kalau itu hanyalah suara pipa yang rusak. Di tempat terpisah, Mira mengunjungi seorang dokter untuk berkonsultasi mengenai benjolan yang kembali muncul di payudaranya. Mira takut kalau sel kankernya kembali kambuh, namun sang dokter memastikan bahwa benjolan itu hanyalah sisa dari operasi sebelumnya dan bukan tanda kanker yang kembali tumbuh. Malam harinya, Mira terbangun karena mendengar suara dentuman keras. Lalu dia terkejut ketika menyadari listrik di rumahnya ternyata padam. Merasa panik, Mira membangunkan Henry untuk memeriksanya. Henry pun memeriksa generator listrik di luar rumah. Lalu dia menemukan sesuatu yang mengejutkan, di mana kabel generatornya telah terputus dan sepertinya sengaja diputus oleh seseorang. Dugaannya ternyata benar ketika Henry melihat jejak kaki yang mengarah ke rumahnya. Merasa ada yang tidak beres, ia segera bergegas kembali masuk. Kecurigaannya terbukti karena beberapa orang misterius telah memasuki rumahnya dan berhasil menyerang Mira. Henry pun akhirnya menemukan istrinya dalam keadaan terikat di lantai. Dengan cepat, ia melepaskan ikatan Mira, lalu bergegas turun untuk mencari tahu siapa yang telah menyusup ke rumahnya. Henry melihat para penyusup mengacak-acak ruang kerjanya. Sepertinya mereka mencari sesuatu yang penting. Menyadari situasi semakin berbahaya, Henry dengan sigap mengambil senjatanya yang dia simpan di dalam tanaman. Namun belum sempat bertindak, salah seorang penyusup memergoki Henry. Kericuhan itu membuat penyusup lain datang untuk menangkap Henry. Henry dan Mira berhasil masuk ke dalam kamar dan menutup pintunya. Lalu mereka mencoba kabur dari balkon. Henry mengarahkan Mira menuju mobil untuk meminta pertolongan. Namun Henry akhirnya berhasil tertangkap.
sementara Mira bergegas masuk ke dalam mobilnya. Namun tak berapa lama, dia mendengar suara tembakan dari dalam rumah. Mira mengira kalau suaminya itu telah tertembak. Dalam kepanikan, Mira mencoba menghidupkan mobilnya. Namun secara bersamaan, salah seorang penyusup keluar rumah dengan kondisi terluka dan meminta pertolongan. Namun tak berapa lama pria itu tersungkur dan tewas setelah menerima terjangan timah panas dari Henry. Mira terlihat syok melihatnya, seolah tak percaya kalau suaminya berani melakukan hal mengerikan itu. Keesokan harinya, suasana berubah menjadi tegang. Mira merasa kecewa melihat sikap Henry, yang selama ini dia kenal sebagai pria yang lembut, ternyata brutal, dan gak menyangka suaminya itu menyimpan sebuah senjata di rumah mereka. Apalagi dia menyaksikan sendiri bagaimana Henry sampai hati menghabisi orang yang telah sekarat. Perdebatan pun terjadi di antara mereka. Tak lama kemudian, dua orang detektif kembali mendatangi mereka. Mereka menunjukkan informasi tentang para penyusup yang masuk ke rumah mereka. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa orang-orang itu merupakan satu keluarga yang berasal dari daerah Eagle Point, sebuah daerah kumuh di seberang kota. Namun sejauh ini, mereka masih mendalami motif para pelaku yang memaksa masuk ke rumah Henry dan Mira. Namun ada satu fakta yang cukup mengejutkan, di mana salah satu pelaku bernama Dylan Cobb diketahui baru saja kehilangan putrinya bernama Christine. Polisi masih mencoba mencari apakah hilangnya wanita itu ada kaitannya dengan kasus ini. Polisi sangat yakin kalau Dylan Cobb harus tetap hidup, dan kalau dia tewas, maka akan sulit menemukan wanita yang hilang misterius itu. Dan ternyata Dylan saat ini masih hidup dan sedang dirawat di rumah sakit. Polisi menambahkan kalau dia adalah satu-satunya kunci untuk mengungkap alasan mereka memaksa masuk ke rumah Henry dan Mira. Malam harinya, Henry mengatakan kalau dia ingin pergi ke supermarket untuk membeli beberapa keperluan untuk acara pesta rumah baru. Mira tampaknya masih kesal dengan Henry yang terlihat bersikap santai di tengah kengerian yang terjadi di rumah mereka. Dia juga masih menyinggung soal Henry yang kini berubah menjadi brutal, hingga pertengkaran kecil pun terjadi. Just happened, okay? What if there are more of them out there? You're scared. Setelah suasana mencair, Henry pun berangkat. Namun karena terburu-buru, ia lupa membawa dompetnya. Henry? Karena tak bisa dihubungi, Mira pun pergi menyusul suaminya untuk mengantarkan dompet tersebut. Dalam perjalanan, Mira merasa aneh, di mana mobil Henry ternyata tidak menuju ke supermarket, melainkan berbelok ke arah rumah sakit, tempat Dylan Cobb dirawat. Namun Mira tak bisa mengikuti Henry lebih jauh, karena mobilnya terperosok karena kehilangan konsentrasi, dan hampir saja bertabrakan dengan mobil lain. Sesampainya di rumah, ternyata Henry sudah sampai lebih dulu. Mira langsung bertanya kenapa Henry tidak jadi ke supermarket dan malah berbelok ke arah rumah sakit. Henry dengan santai menjawab bahwa dia salah jalan dan harus putar arah melewati rumah sakit. Keesokan paginya, Mira kembali bekerja seperti biasa, tetapi pikirannya tidak tenang dan selalu dihantui oleh insiden kemarin. Dia tak bisa fokus dan mulai berhalusinasi. Saat akan pulang, Mira dihampiri oleh detektif yang menangani kasusnya. Detektif itu mengatakan bahwa Dylan Cobb telah meninggal dunia, dan saat ini tak ada lagi yang perlu dicemaskan. Tentu Mira belum bisa tenang, karena Dylan adalah satu-satunya saksi kunci untuk mengungkap misteri di balik penyusupan dan hilangnya Christine putrinya. Seketika Mira mulai curiga kalau Henry lah yang menghabisi Dylan, karena dia teringat mobil Henry malam itu berbelok ke arah rumah sakit. Untuk memastikannya, Mira pun memeriksa GPS mobil Henry. Mira mengikuti jejak terakhir yang dikunjungi Henry berdasarkan data GPS mobil,
Dan tempat itu adalah Eagle Point, daerah asal para penyusup yang pernah masuk ke rumahnya. Sesampainya di sana, Mira menemukan rumah yang dulunya dihuni oleh para penyusup. Rumah itu tak berpenghuni dan sepertinya sudah lama kosong. Saat masuk ke dalam, Mira terkejut menemukan sebuah amplop yang tidak asing, di mana amplop itu bertuliskan nama perusahaan Henry. Merasa ini adalah petunjuk, Mira pun mengambil amplop itu dan bersiap untuk pulang. Tetapi perhatiannya tiba-tiba tertuju ke sebuah kantor pos. Mira mendatangi tempat itu, lalu memeriksa loker surat untuk keluarga Dylan. Di sana ia menemukan sebuah paket yang akan Dylan kirimkan ke kantor polisi. Setelah diperiksa, ternyata isinya adalah sebuah handycam. Tak berapa lama muncul seorang pria yang ternyata sejak tadi sudah memantau Mira. Pria ini menanyakan apa tujuan Mira datang ke sini, karena kemarin pria ini juga melihat mobil yang dipakai Mira datang. Mira yang panik mengatakan kalau dia hanya berkunjung dan bersiap pergi. Tetapi pria itu mengambil handycamnya. Take it. That's not mine. You've been videotaping me? No, not mine. Pria ini memperingatkan Mira agar jangan pernah lagi datang ke tempat ini. Sesampainya di rumah, Mira mencoba memutar video dari handycam itu. Sayangnya, handycamnya telah rusak dan tentu file rekamannya sulit terbaca. Karena penasaran dengan isi videonya, Mira akhirnya membeli handycam tipe yang sama di toko online. Setelah itu, Mira masuk ke ruang kerja Henry untuk memastikan amplop yang ia temukan di rumah Dylan. Apakah benar amplop itu dari perusahaan konstruksi Henry? Dan ternyata memang benar. Di sini Mira semakin yakin kalau suaminya memiliki hubungan dengan para penyusup. Karena terus penasaran, Mira memeriksa setiap sudut ruang kerja Henry untuk mencari petunjuk lain. Sementara Henry terpantau sudah semakin dekat ke rumah. Akhirnya, Mira menemukan sebuah flash disk, lalu memeriksa isinya di laptop, dan isinya adalah foto-foto konstruksi rumah mereka. Namun di sini Mira menemukan sesuatu yang mengejutkan, di mana salah satu foto itu terdapat wajah Dylan Cobb, salah satu penyusup yang sudah kita bahas sebelumnya. Ternyata ia merupakan salah satu pekerja yang ikut membangun rumah mereka dahulu. Tentu saja Mira tercengang dengan temuannya ini. Lalu tak berapa lama, dia mendengar suara mobil berhenti di depan rumah, dan itu adalah Henry yang baru saja pulang. Henry heran melihat lampu ruang kerjanya menyala. Mengetahui suaminya telah pulang, Mira mencabut flash disknya lalu bergegas keluar dari ruang kerja Henry. Saat makan malam, Henry menanyakan aktivitas Mira seharian. Henry juga bertanya untuk apa Mira pergi ke seberang kota. Tentu Henry tahu kalau Mira pergi ke Eagle Point karena GPS mobil itu terkoneksi ke ponselnya. Dengan tenang Mira menjawab bahwa ia hanya berkendara untuk menenangkan pikiran. Tentu Henry tak percaya begitu saja. Lalu dengan wajah serius, Henry mendekat. Seketika Mira dibuat takut, lalu mendekatkan tangannya ke sebuah pisau untuk berjaga-jaga. Namun ternyata Henry tidak berbuat apa-apa dan meminta maaf atas sikapnya akhir-akhir ini. Saat Henry sudah tertidur, Mira kembali memeriksa isi flash disk itu. Saat sedang memeriksa foto-foto, lagi-lagi Mira mendengar suara yang mencurigakan. Namun ia mengabaikannya karena menurutnya itu hanya suara pipa air. Mira pun kembali memeriksa flash disk itu. Hal yang mengejutkan kembali dia temukan saat melihat foto Dylan bersama seorang wanita. Dan sepertinya itu adalah Christine, anak Dylan yang sebelumnya dikabarkan menghilang. Keesokan harinya, Mira terlihat berada di depan kantor polisi. Sepertinya dia berniat untuk memberikan laporan terkait wanita menghilang itu dengan menyerahkan flash disk itu sebagai petunjuk. Namun entah mengapa dia masih terlihat ragu. Dan saat menerima telepon dari dokter langganannya terkait jadwal pemeriksaannya, ia melihat pria yang merusak handycam sebelumnya
ditangkap oleh polisi, dan dia pun memutuskan mengurungkan niatnya. Sesampainya di rumah, Mira yang penasaran akhirnya memberanikan diri menanyakan semuanya pada Henry. Ia menanyakan tentang amplop perusahaan yang dia temukan di rumah para penyusup, dan bagaimana bisa Henry memiliki foto Dylan dan wanita yang hilang itu. Dia juga bertanya kenapa selama ini Henry menyimpan senjata dan membuat kode di brankas dokumennya. Merasa terpojok, Henry pun berterus terang kalau Dylan adalah salah satu pekerja rumah mereka. Henry beralasan saat itu dia kesulitan keuangan untuk menyelesaikan pembangunan, dan saat itu Christine mampir ke lokasi menemui ayahnya. Lalu saat akan pulang, wanita itu menabrakkan mobilnya ke trotoar, dan ayahnya pun marah lalu memukuli Christine. Melihat kejadian itu, Henry memecatnya. Namun tampaknya Dylan tak terima dengan keputusan Henry dan meminta Henry membayar seluruh kontrak kerjanya. Dan Henry pun setiap bulan mengirimkan uang untuk Dylan selama setahun, hingga akhirnya dia kesulitan keuangan dan menghentikan pembayaran. Dan itulah alasan kenapa amplop itu ada di sana. Henry juga yakin alasan Dylan menyusup ke rumah mereka karena merasa dendam. Penjelasan panjang lebar Henry itu pun membuat Mira percaya, meskipun belum tentu kebenarannya. Sejak saat itu, hubungan mereka kembali harmonis seperti sebelumnya, dan kecurigaan Mira terhadap Henry mulai menghilang. Saat pulang kerja, Mira menerima sebuah paket yang dititipkan kepada rekannya, dan itu adalah handycam yang dia pesan sebelumnya. Mira merasa tak membutuhkannya lagi, karena kini hubungannya dengan Henry sudah membaik, dan tak perlu lagi ada kecurigaan. Lalu dia bermaksud memberikan handycam itu pada temannya. Namun karena temannya menolak, Mira pun akhirnya membawanya pulang. Malam harinya, Henry dan Mira mengadakan pesta kecil untuk merayakan rumah baru mereka. Pesta itu berjalan meriah, penuh tawa dan kebahagiaan. Namun, saat Mira sedang membereskan piring kotor, perhatiannya tertuju pada berita di televisi. Berita itu mengungkapkan bahwa pria asing yang pernah mengancamnya ternyata tidak memiliki keterlibatan sama sekali dalam hilangnya Christine. Sontak saja Mira kembali curiga pada Henry di balik hilangnya Christine. Lalu dia mengambil handycam yang baru dia beli dan memindahkan memorinya untuk melihat isinya. Dan Mira pun menemukan fakta mengejutkan. Dalam rekaman itu, Dylan membuat video singkat tentang keyakinannya bahwa Henry adalah orang di balik hilangnya Christine putrinya. Dan alasan Dylan dan keluarganya menyusup bukanlah untuk merampok, melainkan untuk mencari Christine yang dicurigai telah diculik oleh Henry dan disembunyikan di dalam basement rahasia di ruang kerja Henry. The only thing that matters now is me finding it. When it was being built, my daughter Christine came over. Son of a bitch was the first person I thought of. Seketika Mira berlari kembali masuk ke rumah dan berjalan menuju ruang kerja Henry. Mira ingin memeriksa dan memastikan apakah ruangan tersembunyi itu benar-benar ada. Mira memeriksa desain rancangan rumahnya, dan akhirnya Mira menemukan layout yang mencurigakan, di mana terdapat sebuah ruangan tersembunyi di balik dinding ruang kerja Henry. Dengan rasa penasaran dan ketakutan, ia mulai mencari cara untuk membuka ruangan tersebut. Setelah memeriksa setiap sudut, akhirnya Mira menemukan sebuah tombol tersembunyi. Lalu dia pun menekan tombol itu, dan sebuah pintu rahasia terbuka. Mira masuk ke dalam ruangan yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Setelah membuka satu pintu lagi, ia menemukan tangga yang mengarah ke ruang bawah tanah. Mira turun menyusuri tangga itu, dan ketika sampai di bawah, ia menemukan sebuah ruangan besar. Dan saat menghidupkan satu lampu lagi, Mira menemukan pemandangan yang mengejutkan. Di sana terlihat seseorang yang terikat di atas kursi, dan sudah pasti dia adalah Christine putri Dylan
yang selama ini dikabarkan menghilang. Christine dalam posisi disekap dan terikat rantai besi yang diikatkan ke pipa dinding. Namun Mira berusaha menenangkannya. Mira mengatakan bahwa Christine harus tenang dan ia akan segera meminta bantuan. There are people upstairs. I'm gonna get some help, okay? I'll be right back. Dengan perasaan panik, Mira mencoba menelpon 911. Namun belum sempat tersambung, Henry dengan cepat menangkapnya dan menghempaskannya ke lantai. Dengan tatapan menyeramkan, Henry lalu mengikat Mira, sama seperti yang ia lakukan pada Christine. Henry pun mulai mengungkapkan alasan mengerikan atas tindakannya ini, di mana dia merasa frustasi karena Mira tak bisa lagi memberikannya keturunan karena penyakit kanker yang pernah dialami Mira. Obsesi Henry memiliki keluarga sempurna membuatnya kehilangan akal sehat. Henry pun menjadikan Christine sebagai jawaban di balik rasa frustasinya, di mana Henry ingin mendapat keturunan dengan memanfaatkan Christine, lalu melanjutkan hidup bahagia bersama Mira, seolah-olah semuanya berjalan normal. Dan setelah semuanya berhasil, dia akan menghabisi Christine. Mira sama sekali tidak menyangka jika suami yang dia anggap baik dan romantis ternyata memiliki perilaku biadab dan sadis. Henry kembali ke lantai atas untuk menemui para tamu. Henry memutuskan mengakhiri pesta dan meminta para tamu untuk pulang karena sesuatu terjadi pada istrinya. Sementara di ruangan bawah tanah, Mira berusaha melepaskan ikatannya dan akhirnya ia pun berhasil. Tak berapa lama, terlihat Henry datang kembali, dan betapa terkejutnya dia melihat Mira dan Christine telah berhasil melepaskan diri. Ternyata mereka bersembunyi di bawah tangga, dan langsung bergegas naik meninggalkan ruangan tersebut. Seketika Henry pun mengejar mereka. Henry dengan cepat mengunci pintu otomatis. Melalui ponselnya, Mira dan Christine akhirnya terjebak tak bisa keluar. Abandon them when things get over us. Okay. Tidak butuh waktu lama bagi Henry untuk menemukan mereka. Dengan brutal, ia menjatuhkan Mira hingga kepalanya terbentur meja dan membuatnya pingsan seketika. Setelah itu, Henry menyeret Christine kembali ke ruang bawah tanah. Beberapa saat kemudian, Mira siuman dan segera mencari cara untuk menyelamatkan Christine. Lalu ia mengambil miniatur jam besi yang ada di dekatnya. Dan saat Henry akan menghabisi Christine, Mira pun menghantamnya dengan keras. Dan Henry akhirnya tewas seketika. Di akhir film, Mira memutuskan untuk menjual rumahnya dan pindah ke daerah yang lain untuk memulai kehidupan yang baru. Sekian alur cerita film kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.